kita lagi di daerah Gimpo, salah satu daerah paling utara di Korea Selatan. Jadi katanya diceritain bahwa ini dekat sekali sama perbatasan Korea Utara, kurang lebih setengah jam dari sini itu perbatasan Korea Utara. Dan di sini itu ada masjid yang didirikan oleh para pelajar dan tenaga kerja Indonesia, khususnya teman-teman Nahdlatul Ulama. Nama masjidnya Masjid Abdurrahman bin Auf Gimpo, dan masjidnya tuh di sini lihat. Jadi katanya teman-teman rata-rata tuh bangunan masjid tuh gini, ini kayak apartemen gitu, ada beberapa lantai. Nah, satu lantai itu nanti lantai 3 ada masjidnya. Yuk kita masuk. Nah, ini jalan menuju masjidnya. Jadi ada rumah-rumah warga, tapi satu lantai di atas dibuat masjid. An-nadofatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Enggak, saya ngarang. Ini tempat sepatu dan sendalnya. Tapi karena lagi rame, jadi sampai keluar-keluar sendalnya. Kebetulan lagi azan duhur waktu Korea Selatan. Ini tempat wudhunya, dan azannya tentu tidak pakai toa keluar, karena kalau pakai toa keluar saya bisa jadi ini masjid besarnya. Jadi nggak begitu besar, tapi untuk ukuran di Korea Selatan ini udah termasuk masjid besar. Mungkin bisa 100 jamaah lah ya. Dan di sini juga dilaksanakan sholat Jumat. Konon yang hadir bukan cuma jamaah Muslim Indonesia, tapi dari Korea Selatan sendiri, kemudian dari kayak Uzbekistan, kemudian beberapa Muslim dari berbagai negara yang belajar atau bekerja di daerah sini biasanya sholat Jumat di sini. Dan menariknya, masjid ini mengingatkan saya kepada Masjid Nabi Muhammad, karena pas di sampingnya itu adalah tempat untuk warga negara Indonesia khususnya dan orang-orang Muslim yang tunawisma ke Korea Selatan tapi belum belajar, belum bekerja, atau lagi nunggu panggilan kerja, atau lagi nunggu beasiswa belajar. Mereka bisa tinggal di sini. Ada tempat tidur seadanya, tapi kemudian ada televisi, ada dapur, ada kamar mandi. Nih, kita lihat tempat mereka dan dapurnya. Nih, jadi lewat pintu sini nih. Assalamualaikum, permisi. Karena masjidnya NU ya, selalu ada tempat untuk merokok. Ini dapurnya, kemudian ini tempat tinggalnya nih. Jadi tadi ngobrol-ngobrol sama pengurus masjidnya, rata-rata setiap bulan kebutuhan masjid ini itu di 25 juta untuk bayar sewa sekitar hampir 20 juta, dan operasional kayak air dan lain sebagainya itu di luar kalau acara dan lain sebagainya. Jadi terasa sekali bagaimana perjuangan pelajar dan TKI Indonesia di Korea Selatan untuk memakmurkan masjid ini. Mereka dari awal menyewa, membangun, hingga memakmurkannya. Nah, buat teman-teman di Indonesia yang ingin mendukung dakwah Muslim Indonesia di Korea Selatan, nih ternyata ada rekeningnya. Jadi betul-betul ngingetin ke masjidnya Nabi Muhammad, karena
Di samping sini masjid dan bersambung dengan dapur serta tempat tinggal untuk TKI dan pelajar yang belum memiliki tempat dan belum mampu membayar tempat dan makan sendiri secara mandiri. Masjid Nabi Muhammad begitu, bergandengan dengan masjidnya Nabi Muhammad itu ada sufah, tempat untuk orang-orang yang belum punya pekerjaan, tunawisma, dan belum punya penghasilan untuk mandiri. Jadi diantaranya Imam Abu Hurairah, periwayat hadis terbanyak itu lahir dari sufah, disebutnya Ahlus Sufah. Jadi ini masjidnya sederhana, kecil, tapi mengingatkan kepada masjid Nabi Muhammad. Dan memang kita berharap semoga dari tempat di samping masjid Abdurrahman bin Auf ini, di mana menjadi tempat tinggal bagi TKI dan pelajar yang masih survive di Korea Selatan, semoga melahirkan pelajar-pelajar seperti Imam Abu Hurairah yang mengharumkan nama Islam dengan ilmu, dan sesuai namanya melahirkan Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya, TKI-TKI berhasil yang mendedikasikan hartanya untuk dakwah Islam. Jadi katanya kalau di daerah Ansan ya? Iya, Ansan. Nah, itu kampungnya orang Indonesia. Semua orang Indonesia rata-rata ngumpul di sana. Pasti ada warung Madura di sana. Dan karena ini dekat masjid, jadi akses terhadap rumah makan dan makanan halal itu mudah. Nah, ini pas di depan masjid ada rumah makan Uzbekistan yang halal. Tuh, Sarbon Market kebutuhan halal, dan ada beberapa restoran halal katanya dari sini. Nah, akhirnya sampai ke Daegu. Pas pertama dikabari, Bib, ada undangan Maulid Nabi di Daegu. Gua kira Dago Bandung, makanya gue enteng banget ngeiyain. Nggak taunya Daegu di Korea Selatan. Itu pun dari Seoul, kita tadi turun di Seoul di bandara, kemudian disambut di setengah jam dari Seoul itu di Masjid Abdurrahman bin Auf. Kemudian ke Dagonya itu masih sekitar 5 jam. Ini kayak kawasan industri, dan kebetulan banyak orang Indonesia baik pelajar maupun TKI di sini. Nah, diinisiasi salah satunya oleh pengurus cabang istimewa NU Korea Selatan bakal ngadain maulid di Korea Selatan, bayangin. Yang lain maulid di kampung, kita maulid di Korea Selatan. Dan tadi diinfoin bahwa di sini itu sebenarnya toleransinya tinggi sekali. Jadi orang saling menghormati. Bahkan bangun rumah ibadah itu permanen pun mudah, apalagi kalau nggak permanen, artinya ngontrak. Asalkan cuman kalau di sini itu ada tempat-tempatnya. Jadi ada kawasan rumah ibadah. Pantesan tadi di sampingnya Masjid Besar Abdurrahman bin Auf itu ada gereja, 2 gereja malah yang berdekatan. Jadi kalau kawasan ibadah udah di sana. Makanya juga di Masjid Besar Abdurrahman bin Auf itu pakai speaker juga aman. Walaupun speakernya nggak keluar ya, tapi aman gitu. Jadi di sini rata-rata rumah ibadah itu berdekatan di satu kawasan karena memang dikumpulkan di sana. Nah, kalau di pemukiman itu memang nggak ada rumah ibadah. Jadi ibadahnya lebih berpahala sebenarnya kalau bagi seorang muslim, karena butuh effort, harus jalan kaki ke kawasan ibadah, sehingga kan setiap langkahnya akan bernilai pahala. Makanya kalau ada yang kontroversi soal pembangunan rumah ibadah di Korea Selatan, tadi dikasih tahu karena ada beberapa muslim dari bukan Indonesia yang mencoba untuk membangun rumah ibadah di pemukiman warga. Makanya
agak kesulitan dan kontroversial. Nah, kita bakal jalan-jalan di pusat kota Daegu. Ini sepi dan rata-rata pabrik karena memang pusat industri. Tapi ada banyaklah titik-titik keramaian, jadi tempat santainya orang-orang industri di sini. Yuk kita jalan-jalan. Oh, ternyata di sini tuh sisi kiri komplek industrinya, sisi kanan perbelanjaannya. Dan perbelanjaannya uniknya nggak hanya barang-barang baru, barang-barang thrifting juga banyak. Dan hotel-hotel juga di sisi perbelanjaan sini. Waalaikumsalam, halo. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau tuh, ayo. Apa nih? HP Nendi. Udah maghrib, pulang. Kalau nggak diculik gombel. Edisi Culture Shock di Korea Selatan. Pertama, lu masuk langsung kelihatan pemadam kebakaran. Jadi keamanan bukan hanya kenyamanan diutamakan sejak di pintu. Kemudian nih, kirain tadinya payung, ternyata ini buat masang sepatu. Dan yang paling culture shock, tadi gue udah nyobain. Jadi tadi gue buang air kecil di sini dan butuh waktu hampir 10 menit untuk tahu ngeflashnya gimana. Ternyata ada, bayangin, ada kayak remote control dan gue gak tahu ini fungsinya apa semua. Yang gue tahu cuman kalau ngeflash itu kalau gak ini. Tadi gue nyobain. Jadi ini powernya karena gue baca simbolnya, kemudian ini atau ini untuk ngeflash. Baru itu yang saya pelajari. Jadi Anda buang air kecil dan air besar saja butuh gadget untuk urusan itu doang. Di sini pakai gadget. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib. Ja'far Al-Hadar untuk menyampaikan ceramahnya. Kepada beliau kami aturkan semua. Dakwah Islam di sini. Maka mari kita sempurnakan. Kita ini kan di sini sudah bekerja. Kerja kita sebagai jihad fisabilillah kita sempurnakan dengan kita jadikan negeri ini tempat kita berdakwah. Berdakwahnya bukan harus seperti ini. Berdakwahnya dengan apa? Mempertontonkan akhlak yang baik sebagai orang Islam. Karena mereka itu tidak baca Quran, mereka itu tidak baca hadis, mereka melihatnya kita. Kalau akhlak kita baik, Islam jadi baik di mata mereka. Kalau akhlak kita buruk, Islam jadi buruk di mata mereka. Maka mari kita jaga akhlak kita sebagai orang Islam di negeri ini. Nah, sesuatu yang shock culture baru saya lihat, mungkin juga di beberapa hotel mahal di Indonesia ada, tapi sejauh saya ke berbagai hotel, itu gak pernah ketemu yang namanya nih, Simplicity Descending Lifeline. Saya pun tahu dari membaca gambarnya, kayak baca komik kita tuh, kayak ngelihat komik. Jadi itu kayaknya
untuk penyelamatan kalau terjadi apa-apa di kamar hotel kita, sehingga kita harus keluar dari jendela, dan karena kita di lantai yang tinggi, maka dikasih semacam tali untuk pengikat badan kita yang nanti diikatkan ke sini kayak ini. Jadi diikatkan ke tubuh kita, kemudian dicantolin ke sana, kemudian kita keluar lewat jendela. Makanya walaupun ini hotel lumayan tinggi, jendelanya itu bisa dibuka. Nih. Agak aneh karena anginnya juga kenceng. Untuk penyelamatan kalau misalnya terjadi kebakaran di kamar hotel sehingga kita harus lewat jendela. Dan inilah pemandangan hotel kita di Daegu. Kotanya memang kota yang tidak begitu ramai, tapi ini jauh lebih sepi dari biasanya lantaran ini adalah hari-hari di rangkaian hari rayanya orang Korea. Makanya mereka katanya pada mudik sungkem ke keluarga. Kita mau makan bakso di warung yang dimiliki oleh orang Indonesia. Yuk. Prasmanan makannya. Jadi ada bakso, ada prasmanan. Ada karaoke juga, tapi berhubung yang masuk Habib, karaoke-nya sholawatan. Lagi nyari rumahnya Sintayong, karena kata teman-teman Indonesia di Korea Selatan, rumahnya dia itu di daerah Daegu. Tapi privasi itu dijaga banget di Korea Selatan, jadi nggak ada yang tahu alamatnya, cuman di daerah Daegu, jadi saya nyoba nyari. Oke jamaah sekalian, kita akan sama-sama menimba ilmu dengan Habib di sesi tausiah pada pengajian akbar kita di bulan Maulid Nabi Muhammad bersama Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita berkumpul untuk Maulid Nabi Muhammad. Tadi saya kira hadrohnya itu bukan Subhanul Watan. Saya kira EXO gitu. Iya karena di Korea kan. Dan alhamdulillah saya dapat laporan katanya hari ini dihadiri oleh ibu-ibu dari berbagai majelis taklim, dari Muslimat, Fatayat, Blackpink dan lain sebagainya.
Bahkan kata Al-Quran, bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu pernah bilang orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah. Setiap saat bisa datang kepada kamu, bahkan tetap menjaga kamu agar tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. 모르는 게 하나 있는데 나 그리 좋은 사람 아니야. 물론 짐작은 하고 있어 너도 마냥 좋은 사람 아니고. 사람들은 그냥 그저 똑같아. 땅바닥에 붙어있어 천사는 못돼. 그래 처음이라 좋은 것뿐인 거야. 우린 그런 사람 아니야. When I see you babe, when I see you 서로 하늘로 올라가는 기분이 들어. Hold up, light me up, you lift me up, bring me back to wings of lust. Oh, hit me back with the weights of lust. Nah, karena kita maulidannya di Daegu, sekalian kita mau jalan-jalan selesai maulidan nih malam-malam ke Daegu Tower. Ikonnya Daegu, kayak Monasnya gitulah. Tower lebih kayak ini sih, kayak apa, towernya TVRI itu kalau bentuknya. Lo bisa lihat tuh di Google. Nih, kita bakal naik ini dan Romantic Sky Garden 312 meter. 312 meter. Bayangkan 312 meter. Kalau tambah 1 jadi 313 meter. 2 lagi jadi 14 meter. Nanda, mari. Di Korea tetap ketemu dengan pemuda tersesat. Jadi di sini ada wahana kayak kereta gantung. Ini kayak apa? Taman mini Indonesia Indah. Cuman ini taman mini Korsel Indah gitu. Jadi ada banyak arena bermain. Duh. Kota Daegu juga kelihatan semua di sini. Tongkat yang mengingatkan saya dengan seseorang. Jadi ini salah satu gedung tertinggi. Nih, Daegu Korea Tower tahun 92 dibangun. Sebelum itu Seoul Tower, Seoul. Nah, nih daftar Eiffel lebih tinggi, Berlin, Kuala Lumpur, Oriental, Ostankino, CN, Kencen, dan Tokyo Skytree yang tertinggi 634, 2 kalinya Daegu Tower tuh berarti kalau yang Tokyo Skytree. Tahu kenapa namanya Tokyo Skytree? Kenapa tuh? Karena kalau sky itu berarti 2. Skytree itu. Oh. Yeah. Nah, ini dia. Jadi kita itu di sini nih. Jadi kita di sini. Beginilah suasananya. Mari kita explore.
Jadi kan kita kesini pengen lihat langsung ya, bukan dari layar. Tapi fasilitasnya justru di layar, lihat. Kita bayar 2000 won untuk ngelihat dari tower di layar tadi. Kalau gini kan ngapain kita gak lihat di YouTube aja sebenarnya. Kita kan kesini pengen lihat langsung. Tapi gak apa-apa, kita coba. Oh gini. Lebih keren ciptaan Tuhan sih daripada buatan Korea. Yang ini pecah-pecah, kalau pakai mata malah kelihatan bagus banget. 2000 won berarti 21.000. Akhirnya menemukan kursi healing selain di Indomaret. Kursi di atas Daegu Tower. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Jadi sebenarnya orang kesini tuh rata-rata buat romantic dinner, terus jajan-jajan kayak makanan ringan, kemudian UMKM gitu-gitu sih. Rata-rata sama keluarga atau sama pasangan. Cuman saya yang sama kameramen. Nih, gua jelasin ya filosofi ala gua tentang ini. Jadi maksudnya kita menyembah Tuhan yang Maha Cinta. Jadi kita sebagai hamba di panggung dunia yang adalah sandiwara untuk menyembah Tuhan yang Maha Cinta. Begitulah filosofi bangunan ini menurut saya sendiri. Kita lagi di DDP, Dongdaemun Design Plaza. Jadi di sini tuh isinya museum-museum dan bangunannya bagus banget. Siang malam sama-sama bagus tuh, karena kalau malam ada banyak lampunya. Dan seperti biasa di Korea itu kayak pro banget sama UMKM. Jadi di sini tuh setiap tempat tuh kayak street food, UMKM itu selalu difasilitasi, tapi tetap rapi, nggak ganggu pengguna jalan, nggak ganggu parkiran, nggak ganggu pejalan kaki di trotoar. Dan karena mungkin ini tempat seni dan budaya ya, ada pianonya. Anda bayangkan, ini piano beneran loh, bisa hidup nih. Bagus banget loh. Anda bayangkan kalau ini ada di DDP Condet atau DDP Tanah Abang. Kayaknya ya, sebagai orang Madura swasta, saya tidak akan menyanyiakan ini ada di pinggir jalan sih. Kayaknya saya akan karyakan ini di rumah saya. Jadi nih, ini udah kayak siang setara di hotel-hotel bintang 5 kalau di Indonesia. Dan nggak rusak loh. Dari kayu, keren banget. Gila. Nih, gue belum apa-apa udah mau ngerusak nih naluri. Oke, jadi nih gue jelasin ya. Jadi ini adalah desain playgroundnya. Ini DDP showroom Seoul On. Kemudian ini desain lab. Ini All Lim Square. Ini musolan.
musola. Jadi kayak taman-tamannya tuh bukan cuman alat musik, bukan cuman kayak apa di DP ini, tapi taman-taman di Korea tuh rata-rata ada sepeda, ada alat fitness yang proper banget, jadi dan itu semua gratis. Jadi betul-betul jadi ruang publik seperti yang diinginkan oleh filosof Habermas, yang akan menyehatkan, bikin orang berdialog, bikin orang bahagia, bikin pikiran terbuka, dan bikin orang bersama-sama membangun gagasan untuk hal-hal yang positif. Dan paling penting aman. Ini gue jam 1.44, hampir jam 2. Ini aman banget di sini, banyak cewek-cewek nongkrong, banyak orang tua lewat, itu aman banget di sini. Tuh, orang tua lewat, kemudian tuh cewek-cewek nongkrong, aman banget, nggak ada yang gangguin, nggak ada yang gimana-gimana. Mantap, Korea. Dan jarang-jarang gue ke suatu negara kemudian pengen balik lagi. Korea itu negara yang gue pengen balik lagi, khususnya Daegu ya. Daegu tuh karena kayak pinggirannya bukan metropolitannya seperti Seoul ini. Walaupun gue belum ke yang lainnya, katanya Busan tuh bagus banget karena kayak etnik-etnik gitu. Saya yang belum ke Busan, mau naik kereta tapi train to Busan. Sebenarnya makanan-makanan street foodnya kayaknya wanginya dan looknya itu enak-enak banget, tapi sayang nggak ada logo halalnya. Dan katanya walaupun makanan ayam, kalau nggak ada logo halalnya itu kadang emang bener-bener nggak halal gitu, nggak bisa menjamin dari sembelihannya, bahkan nggak disembelih katanya. Sayang sekali. Nah ini nggak enaknya kalau metropolitan udah mulai banyak orang-orang ngaco, kemudian mulai bau dan mulai kotor, sampah mulai nggak kekontrol. Nah itu katanya angkringannya anak-anak Korea tuh. Bedanya di sana kayaknya nggak ada nasi kucing, adanya nasi babi. Yang menakjubkan salah satunya dari Korea Selatan tuh, kendaraan yang dipakai oleh orang-orang sini itu kalau nggak Kia, Hyundai. Yang namanya Palisade, kemudian pokoknya produk-produk Kia dan Hyundai itu mayoritas ada di jalanan Korea, baik itu di Daegu, di Seoul, dan lain sebagainya. Jadi mereka itu kayak emang betul-betul cinta sama negerinya dan memakai produk dalam negerinya, makanya saling membantu, saling membeli, sehingga kemudian maju bareng-bareng. Kalau kita kan justru yang dicari produk impor nggak nih, justru pengen beli produk-produk luar negeri, sehingga yang produksi juga yang dari dalam negeri nggak mampu karena nggak ada konsumennya, sehingga kemudian ketika kita harus boykot, kita bingung tuh alternatif produknya apa.